Kisah akan berfokus pada seorang tentara bayaran yang dijuluki dengan sebutan The Ghost atau hantu. Seorang pria yang terlahir dengan kemampuan taktikal di atas rata-rata manusia normal, sangat terlatih, memiliki insting kuat, bergerak cepat, dapat menghindari peluru dari jarak 1 cm, dan ahli dalam membunuh menggunakan senjata tajam. Oi, どうした?どうした?Satu hal yang menarik adalah bahwa Ghost bukanlah tipe orang yang neko-neko seperti kebanyakan film pada umumnya. Karena tak seperti mereka yang selalu mengelur waktu dan memainkan pertarungannya, Ghost selalu mengincar bagian vital dari target agar cepat tewas, yaitu dengan melukai atau menggorok leher dari sang target langsung. Tidak diceritakan bagaimana kronologi detailnya, tapi Ghost dikabarkan keluar dari organisasi yang menaungi para tentara bayaran setelah dia menyadari bahwa organisasi tersebut ternyata melakukan eksperimen cuci otak kepada anak-anak kecil, hingga Ghost nekat membawa salah satu anak kecil tersebut untuk diselamatkan. Akibatnya, pimpinan organisasi yang bernama Phantom, ini orangnya, menganggap bahwa Ghost telah berkhianat dan wajib untuk dibunuh untuk kelangsungan organisasi tersebut. Dan inilah terlahir kembali. Ini adalah Toshiro alias The Ghost yang sekarang tinggal di pedesaan dengan si bocah yang bernama Sachi, di mana dia mendirikan sebuah ceria mart sekaligus bekerja sebagai penjaga di tempat tersebut. Meski Toshiro terlihat bahagia dengan kehidupan barunya sekarang, namun pikirannya terus dibayang-bayangi oleh masa lalu buruknya, sehingga dia memutuskan untuk berlangganan ke seorang psikiater yang sebenarnya tidak terlalu membantu menghilangkan kegelisahannya tersebut. Ketika sedang menggendong Sachi di pinggir pantai, Toshiro pun teringat masa lalu ketika dirinya baru kenal dengan Sachi yang masih sangat kecil, di mana Toshiro melukai tubuhnya sendiri sampai berdarah dan mengatakan bahwa rasa sakit memang tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikendalikan. Suatu hari ketika Toshiro sedang jaga, ada dua orang perampok kecil-kecilan yang menodongnya dengan sebilah pisau, yang tentu saja hal tersebut sama sekali tidak membuat Toshiro terancam sedikit pun, bahkan mungkin dianggapnya hanya mainan saja. Namun Toshiro yang rendah hati pun memberikan beberapa lembar uang agar mereka cepat pergi, dan mengatakan agar besok datang lagi ya, dan bawa teman-teman yang lainnya juga, sekalian tinggal di situ kalau mau. Pundung si Toshiro ini. Toshiro dan Sachi pun mengunjungi seorang teman yang sudah membantu mereka keluar dari organisasi tersebut. Namanya Ken, tidak pakai tot. Ini orangnya, terlihat sebelah wajahnya terluka dan matanya sekarang buta akibat perkelahian waktu kabur dari markas Phantom. Dan hal itu dia lakukan karena Toshiro pernah menyelamatkan nyawanya waktu di medan perang dulu. Dan saking berterima kasihnya, Ken pun sering memegangi tangan Toshiro hingga dia dianggap homering oleh orang lain. Saat akan pulang, insting membunuh Toshiro pun tiba-tiba memberikan notifikasi bahwa ada bahaya di sekitar mereka berdua, untuk kemudian dia menyuruh Sachi untuk menunggu, sementara dirinya akan memeriksa keadaan di sekitar. Dan disinilah bagian kerennya yang akan menunjukkan betapa luar biasanya skill alami yang dimiliki oleh Toshiro, di mana dia mampu mengenali musuh dengan sangat cepat dan melumpuhkannya dengan begitu mudah. Di tengah lalu lalang pejalan kaki serta tembakan yang bisa dengan mudah dihindari, Toshiro pun masih sempat-sempatnya membuat senjata dadakan dengan memanfaatkan besot magazin dan sebuah pulpen, hingga Toshiro berhasil membunuh satu orang lagi tepat di leher yang membuat dia tewas saat itu juga. Sementara itu, kita akan melihat pembunuh lain yang merupakan orang kiriman Phantom, yaitu seorang wanita rok mini dengan kaki jenjang yang mulus dan hahaha, di mana dia langsung menunjukkan kebolehannya dengan membunuh dua pria mata bintitan tepat di dalam lift yang cukup sempit. Menyadari bahwa dia telah salah mengirim domba untuk membunuh serigala, Phantom pun berinisiatif untuk memanggil seseorang yang memiliki kemampuan setara The Ghost, yakni seseorang dengan julukan Abyss Walker yang merupakan sahabat duet waktu The Ghost masih menjadi tentara bayaran dulu. Abyss Walker wa ima doko ni iru? すでに動いています。乾いているんだ。
Kembali ke Toshiro yang kembali mendatangi psikiater untuk mengatasi rasa gelisahnya yang semakin menjadi, di mana sang psikiater membuat simulasi terapi dengan mengarahkan tangannya yang seolah pistol ke arah kepala Toshiro, yang justru membuat psikiater kaget saat Toshiro tiba-tiba berada di sampingnya untuk menghindari tembakan simulasi tersebut. 先生今死にましたよ Singkat cerita, malam pun poek. Saat mengajak Sachi makan di kafe, insting Toshiro kembali menangkap adanya sinyal bahaya di sekitar, sehingga dia menitipkan Sachi bersama penjaga kafe, sementara dirinya keluar dan mencoba menghadapi para pembunuh tersebut. Setelah membantai para pembunuh di luar, Toshiro pun pergi ke toko miliknya untuk mengambil beberapa perkakas yang bisa dijadikan senjata. Namun tiba-tiba, ya, pembunuh lain pun datang dengan menyamar sebagai petugas medis, di mana Toshiro menggunakan sebatang obeng sebagai senjata dan berhasil membantai mereka semua tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Tak lama muncullah dua orang bawahan Ken yang datang untuk membantu. Ada Ujang dan Samsul yang berambut panjang, di mana hal itu adalah atas perintah dari Ken sendiri yang sebenarnya tanpa mereka berdua pun Toshiro sudah pasti bisa mengatasi masalah ini sendirian. The Ghost loh si Toshiro ini. Toshiro pun pergi ke telepon umum untuk memberitahu Sachi agar tetap menunggu di kafe, yang mana di saat bersamaan datanglah si Rockmini yang dengan kaki cenjangnya yang seksi yang tiba-tiba masuk ke dalam kotak telepon umum hingga terjadi pertarungan di ruang sempit yang lagi-lagi Toshiro masih sempat-sempatnya berbicara dengan Sachi saat dirinya menggorok leher si Rockmini menggunakan pisau miliknya. サチごめん Sadar bahwa Phantom tak akan melepaskannya dan akan terus mengejarnya sampai dapat, Toshiro pun akhirnya membuat rencana untuk membunuh Phantom agar semua ini berakhir, di mana Toshiro sengaja membiarkan Sachi diculik sehingga dia bisa mengetahui di mana lokasi Phantom bersembunyi melalui alat pelacak yang sudah dia tempelkan di tubuh Sachi sebelumnya. 全て作戦だ Ditemani Samsul dan Ujang, Toshiro pun berencana untuk langsung menyerang markas Phantom melalui jalur hutan, di mana di situ terdapat 200 pasukan taktis siap tempur yang pastinya akan menyulitkan mereka bertiga, kecuali Toshiro tentu saja. 俺がここから行っておとりになるお前たちは緊張が思考をダメにする草食動物は緊張した瞬間に食われるゴーストは気配を消し俺たちは狩るものだ Tanpa membuang waktu, mereka bertiga pun langsung melumpuhkan satu persatu penjaga di tempat yang terpisah, di mana saat Samsul dan Ujang bekerja sama untuk melumpuhkan satu penjaga, Toshiro hanya butuh sendirian saja untuk melumpuhkan 150 tentara sekaligus. Wow! Julukan The Ghost atau si hantu yang dilabelkan pada Toshiro memanglah bukan isapan jempol belaka, karena saat beberapa tentara sedang bersiap untuk menyerang, Toshiro terlihat cukup santai sambil bersembunyi di balik pohon. Saatnya menyerang, pasukan itu pun dibuat terkejut sampai tak diberi kesempatan untuk membalas, di mana Toshiro yang memang hobi mengincar leher pun membuat pasukan ini langsung tewas tanpa bisa menyentuh Toshiro sedikit pun. Bisa gitu ya? Ketika Toshiro menyerang musuh dengan metode hand to hand, Samsul dan Ujang pun terlihat sedang melakukan duet yang indah ketika menembaki beberapa musuh, di mana mereka berdua saling mengisi manggajin satu sama lain yang tentunya akan menghemat waktu menembak dan efektif untuk melumpuhkan musuh dalam jumlah yang banyak. Lelah memakai tangan kosong, Toshiro pun mengeluarkan sesuatu dari kakinya. Apa itu? Ya, itu adalah sebuah skop yang akhirnya masuk akal jika tendangannya mampu membuat musuh langsung tepar, di mana Toshiro kembali menyerang musuh menggunakan skop tersebut sampai-sampai membuat sebuah pohon rungkat dibuatnya. Samsul dan Ujang pun memutuskan untuk memisahkan diri setelah peluru habis dan tak punya pilihan lain selain menggunakan senjata tajam, di mana saat Samsul lancar mengalahkan musuh, Ujang pun harus menghadapi asistensi Phantom yang diketahui memiliki hasrat membunuh yang cukup tinggi.
berhasil. Sangat disayangkan sekali Ujang harus tewas sebelum bisa memainkan game Resident Evil 8. Namun begitu, dia setidaknya tewas dengan pengorbanan yang tidak sia-sia. Kembali ke Toshiro yang sedang membuat kesal seorang sniper pemakai gili, di mana dia mampu menghindari beberapa tembakan dengan begitu mudah, yang jangankan dari jarak bermeter-meter, jarak 1 cm saja Toshiro mampu menghindarinya. Piye Thomas? Setelah menang bertarung melawan 2 sniper, Toshiro pun bertemu dengan Asia asisten yang sudah membunuh Ujang. Di mana saat Toshiro mengetahui bahwa dia masih anak ingusan, Toshiro pun memutuskan untuk tidak akan membunuhnya dan hanya akan membuatnya tak sadarkan diri. Tak cukup sampai situ, Toshiro kembali menampilkan adegan luar biasa ketika dirinya mengeluarkan celurit modern yang seseketnya bisa ngulawit untuk kemudian dia menyandera satu musuh di saat musuh lain mengeluarkan pistolnya. Di sini, lagi-lagi kita dibuat greget ketika tak ada satupun orang yang tembakannya mampu mengenai Toshiro, dan justru merekalah yang harus mati dengan penuh rasa kehandeulan. Karena semakin banyak musuh yang datang, Toshiro pun memutuskan untuk ngarenghap dulu sebentar. Kemudian teringat dengan kerambit yang diberikan oleh Ken, di mana dia akhirnya menggunakan senjata lama yang sering dia gunakan saat masih menjadi tentara bayaran. Dan di sini dia pun hubak-habik tidak karuan membantai semua musuh sampai tak tersisa. Pada akhirnya, Toshiro pun sampai di dalam markas dan berhasil menemukan Shachi untuk kemudian dia menyuruh Samsul agar menjaga Shachi selagi dia menyelesaikan urusannya. Dan disinilah final fight pun terjadi, yaitu kemunculan sosok Abyss Walker yang dulu menjadi teman duetnya waktu jadi tentara bayaran. Bisa dibayangkan bahwa kemampuan mereka berdua mungkin seimbang, tapi dengan motivasi yang berbeda. Toshiro pun optimis bahwa dengan niat untuk menegakkan keadilan dan membasmi kejahatan, dia bisa dan mampu untuk mengalahkan Abyss Walker. Dengan gerakan dan jurus yang sama, yaitu jurus kunyuk meleok-leok dari Swedia, mereka berdua pun bertarung dengan penuh rasa sportif tanpa adanya tendangan kungfu. Dan untuk pertama kalinya, Toshiro pun terkena pukulan yang membuatnya kelayangan dan mulutnya sariawan. Ternyata Abyss Walker menggunakan lampu kedip agar mata Toshiro keseraban, sehingga Toshiro tak punya pilihan lain selain memejamkan matanya dan menggunakan insting kuatnya untuk menghadapi Abyss Walker. Saat ada kesempatan, di situ Toshiro langsung mengepalkan tangannya, kemudian menggunakan bogeman serius yang membuat Abyss Walker tersungkur hingga tak sadarkan diri. Sachi. Setelah selesai dengan Abyss Walker, kini saatnya Toshiro harus berhadapan langsung dengan Phantom yang sudah abah-abah. Namun jangan salah, Phantom memiliki kemampuan untuk menghipnosis seseorang sehingga setiap kata yang keluar dari mulutnya membuat Toshiro terdiam tapi tidak tidur ataupun berbicara jujur mengenai aib masa lalunya. Dan tiba-tiba... Ya, Toshiro pun berhasil melukai leher Phantom hingga tewas. Namun sangat disayangkan, Toshiro sendiri pun ternyata terkena pisau milik Phantom. Sehingga semuanya, ya seperti biasa, karma akan selalu datang karena Toshiro hobi membunuh dengan menyeret leher. Maka dia sendiri pun tewas dengan luka pada bagian leher.
tamat ending yang sedikit membagongkan.